إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. Ini pengingat untuk semua kita. Kita menjaga tubuh ini agar sehat. Kita menjaga tubuh ini dari yang bermadarat, hingga kemudian kita meninggalkan begitu banyak makanan dan minuman yang hukum asalnya dia adalah halal, tapi kita tinggalkan karena kita tahu ini akan bermadarat untuk tubuh ini. Tapi kata beliau, tapi di saat yang sama dia tidak menjaga dirinya dari dosa-dosa besar untuk menjaga tubuhnya. Makanan ini ditinggalkan, minuman ini ditinggalkan, padahal hukum asalnya boleh, tapi dia meyakini ini akan membahayakan tubuh saya. Tapi di saat yang sama dia tidak melakukan hal tersebut berkaitan dengan dosa-dosa. Di mana dosa-dosa tersebut jika Anda lakukan lebih berbahaya lagi untuk tubuh Anda. Kenapa? Dengannya sangat mungkin kita na'udzubillah masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Bukan lagi kesehatan yang kita dapatkan, hangus. Kan kita tahu ya, yakni orang ketika na'udzubillah dimasukkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala, tubuh manusia kan dimodifikasi sama Allah Subhanahu wa taala jadi besar. Jadi besar. Kulitnya sangat tebal. Bagaimana tidak tebal, lawang tubuhnya saja sangat besar. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, satu gigi geraham orang penghuni neraka Allah itu besarnya sebesar gunung Uhud. Satu gigi geraham. Jadi bukan sekadar raksasa saja, raksasa sekali, besar sekali tubuhnya. Sebesar itu tubuh seorang, berarti kulitnya pun akan makin tebal. Supaya kemudian azab Allah Subhanahu wa taala betul-betul mereka rasakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, surah apa itu? Alladzi tattali 'alal afidah. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a ma'ahu wa adadah yahsabu anna ma'ahu kalalam. Iya. Al-humazah di ujung ayatnya. Di mana apinya itu tattali'u 'alal afidah, akan merangsak masuk ke hati, ke jantung. Jadi dibakarnya itu, terbakarnya itu bersamaan. Azab Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah tubuhnya sangat besar, kulitnya luar biasa tebal, kemudian apinya itu membakarnya langsung. Siapapun di antara kita misalnya ketika bikin atau manggang sesuatu, ayam gitu ya atau apa gitu ya, kan mesti bagian luarnya dulu. Kenapa kita ingin supaya sampai dalamnya matang, kita apinya kecilin dulu supaya matang merata. No. Azab Allah Subhanahu wa taala langsung semuanya, bahkan sampai masuk ke jantungnya. Azab Allah Subhanahu wa taala. Bukan madarat lagi yang dibahas. Anda terpanggang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab." Setiap kali kemudian kulit mereka matang, kami ganti dengan kulit yang baru hingga mereka merasakan azab Allah Subhanahu wa taala. Karena inti pertama adalah kulit. Subhanallah. Jadi ada orang luar biasa memberikan perhatian yang sangat kepada makanan dan minuman yang hukum asalnya boleh, halal, dia tinggalkan untuk menjaga tubuh agar sehat, agar awet muda. Mencicipinya saja tidak, apalagi memakannya. Mendekatinya saja tidak, apalagi makannya. Menjaga supaya tubuh ini tidak kena kemadharatan makanan tersebut, padahal hukum asalnya halal. Sekuat itu perhatian dia akan tubuhnya agar sehat, jauh dari semua yang bisa mencelakai tubuhnya dari makanan dan minuman. Tapi kata beliau, walakinnahu fil waqti nafsihi la yahtami min jumlatin min kaba'iriz dzunub hifdhan li badanihi. Tapi di saat yang sama, ini untuk semua kita. Untuk semua kita. Kalau kemudian diberikan pengkhusus juga boleh. Untuk semua kita, khususnya yang sering atau yang sampai saat ini kemudian
menjaga makanan, memperhatikan makanan demi kesehatan tubuh. Perhatikan. Jangan sampai kemudian Anda nge-gym setiap hari. Luar biasa, waktu Anda atur, waktu tidur itu pasti jelas ya. Waktu tidur, waktu istirahat, makanan diatur, minuman diatur, semuanya diatur demi kesehatan tubuh. Demi body yang fit. Bonusnya kemudian Masya Allah terlihat bagus, indah. Dia niatkan tubuhnya bagus untuk tampil di depan istrinya. Dia niatkan ketika melakukan supaya tubuhnya bagus tampil di depan suaminya. Tapi tak taunya di saat yang sama Anda tidak menjaga. Di saat yang sama Anda tidak menjaga badan Anda, tubuh Anda dari siksa dan panasnya neraka Allah Subhanahu wa taala karena Anda tidak belajar apa itu dosa. Lakinnahu fil waqti nafsi, akan tetapi dia orang yang tadi yang sangat perhatian dengan tubuhnya hingga meninggalkan begitu banyak makanan dan minuman yang hukum asalnya halal tapi dia tinggalkan karena dia meyakini itu akan bermadarat untuk dirinya. Tapi di saat yang sama dia tidak melindungi dirinya, tidak melindungi tubuhnya dari begitu banyak dosa-dosa besar yang akan mencelakainya kelak nanti di hari kiamat. Disebutkan di sini kata beliau, li'anna fil bu'di 'anil dhunubi hifdhan lil badani bi idznillah min ad-dukhuli lin nari yaumal qiyamah, karena ketika seseorang menjauhi dosa-dosa itu di saat yang sama dia berarti menjaga tubuhnya. Dari apa? Menjaga tubuhnya biiznillah dari masuknya dia ke neraka Allah Subhanahu wa taala yang azabnya sangat mengerikan. Tidak bisa kita bayangkan. Sama seperti tidak bisa kita bayangkan bagaimana nikmat surga Allah Subhanahu wa taala, azab Allah Subhanahu wa taala pun tidak bisa kita bayangkan bagaimana dahsyatnya, ngerinya. Kata Nabi Muhammad SAW beliau mensifati api neraka Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, inna ahwana ahlin nari azaban yaumal qiyamah la rajulun yudha fi akhmasi qadamaihi jamratun yaghli minhu dimaghuhu. Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya seringan-ringannya azab untuk penghuni neraka adalah seorang laki-laki atau juga perempuan diletakkan di telapak kakinya bara api neraka Allah Subhanahu wa taala dan darinya mendidihlah otaknya. Itu azab paling ringan. Bagaimana kalau kemudian kita membahas yang berat-berat? Itu azab paling ringan untuk penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya seseorang juga memiliki perhatian yang sangat akan tubuhnya, yang akan Allah panggang dan bakar nanti setrika. Untuk orang-orang yang sudah memenuhi persyaratan untuk menunaikan zakat tapi dia tidak menunaikannya, entah itu emas dan perak, entah itu kemudian ontakkah, kemudian sapikah, kambingkah. Untuk yang emas dan perak disebutkan mereka akan disetrika dengannya, punggungnya. Allah Subhanahu wa ta'ala azab dengan apa? Harta yang dia simpan. Padahal subhanallah yang dikeluarkan kan hanya sedikit. Anda kalau misalnya terlepas dari emas dan perak ya, Anda punya harta kemudian memenuhi persyaratan sampai kepada nisabnya. Nisab standar 87 gram emas. Kalau duit berapa sekarang? 1 gram berapa sekarang? Bu? 1 juta 900.000. Genep-genepin lah 1 juta ya 1 gram ya. Anda punya duit 87 juta di tabungan. Berarti apa? Sudah kena nisab. Walaupun mungkin untuk cari aman, lebih aman lagi gunakan nisab perak. Nisab perak itu kalau uang kita sekarang 15-16 juta. Agar aman, ya, gunakan nisab perak, dia lebih kecil. Terendap duit sampai nisab duit Anda untuk takaran perak 15-16 juta. Untuk emas sekarang kurang lebih 87 jutaan. Kemudian terendap dia selama 1 tahun.
maka Anda harus mengeluarkan darinya zakat 2,5%. Dikit. Berapa? 2,5%-nya 15 juta berapa? Bu, ada nggak ibu-ibunya nih? Ada. Berapa, Bu? 2,5% dari 15 juta, Bu. 2,5 juta. Banyak banget. 375.000 kan? Iya, nggak sampai 400.000. 15 juta, nggak sampai 400.000. Sepelit apa Anda kemudian, yakni tidak mengeluarkannya untuk orang yang berhak mendapatkannya? Ada fakir, ada miskin, ada 8 golongan. Azab Allah Subhanahu wa taala luar biasa pedih. Apalagi misalnya untuk juragan kambing. Bahaya tuh. Ya. Kalau kambing kalau nggak salah per 40 ya, atau 40 kambing 40 kalau tolong bantu. Nisabnya kambing berapa? Kalau nggak salah 40 kambing Anda punya, zakatnya satu kambing. Iya, 40 sampai 120 cuman satu kambing yang Anda keluarkan. Subhanallah. Tapi pelitnya minta ampun. Hingga kemudian dia tidak mengeluarkan zakatnya. Diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, bahkan disebutkan ya untuk azabnya itu ya. Yakni kata Nabi Muhammad, dia akan dikumpulkan di tanah lapang bersama semua kambing-kambingnya. Kata Nabi Muhammad, kambing yang tanduknya pecah akan dibiarkan, kambing yang tanduknya tumpul akan dilancipkan. Satu persatu mereka akan menanduk orangnya ini dan akan menginjak-injak kepalanya. 1, 2, 3, berapa ratus dia punya dan dia tidak keluarkan kambingnya. Begitu selesai yang terakhir, yang pertama tadi balik lagi. Begitu terus. Azab Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, juragan kambing. Apalagi juragan sapi. Kalau sapi berapa? Apalagi sapi atau kemudian unta. Sedikit. 40 sampai 120 kambing Anda punya, hai para juragan kambing, zakatnya cuma 1 kambing. 30 ya? Kalau sapi 30. Zakatnya 1 sapi. 1 sapi. Subhanallah. Jamaah sekalian rahimakumullah, azab Allah Subhanahu wa taala luar biasa mengerikan, tidak bisa kita bayangkan. Yang paling ringannya saja seperti tadi. Harusnya ketika seorang memberikan perhatian luar biasa menjaga tubuh ini agar jauh dari makanan-makanan mungkin yang buruk. Ini ada MSG-nya kah? Kada aja. Ini ada micinnya kah? Kada, semua kada. Apalagi pian mintanya itu hendak benar kalau makan bakso lo, tapi Pak kada jangan bu uyah palah, jangan bemicin juga, jangan MSG pokoknya. Bola seorang semua ya. Kan lezatnya itu kan ada di situnya ya. Sesekali nggak apa-apa lah ya. Tapi itu pilihan. Seorang kemudian dia memilih untuk menjaga tubuhnya hingga begitu banyak makanan dan minuman dia hindari, bagus tubuhnya, sehat walafiat dia, tentunya kesehatannya harusnya menunjang dia maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat yang sama luar biasa ketat dia dalam urusan makanan, menghindari agar kemudian badannya sehat jauh dari yang buruk. Di saat yang sama dia tidak menghindarkan tubuhnya dari neraka Allah, tetap melakukan dosa-dosa. Ini nggak nyambung pakai akal. Ini sekarang dalil akli, dalil secara akal, beliau giring kita untuk berpikir semuanya. Li'anna fil bu'di 'anidz dzunubi, karena ketika seorang jauh dari dosa-dosa, hifdzan lil badani, itu adalah menjaga tubuh juga biidznillah, dengan izin Allah, minaddukhuli linnari yaumal qiyamah, dari masuknya seorang ke neraka Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Maka kata beliau, fa'ajaban liman yattaqi katsiran minat thayyibat khaufa madarratiha.
Kaifa la yattaqi dzunub khaufa ma'arratiha wa uqubatiha yauma yalqa Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat menakjubkan, ajib, anehlah untuk siapa saja yang menjauhi begitu banyak perkara yang baik, makanankah, minumankah, karena takut bermadarat untuknya. Apalagi kalau sudah bermasalah gitu ya, sudah ya 35 ke atas, 40 sudah mulailah itu ya. Kalau kita tidak menjaganya, kita hindari ini, kita hindari itu, padahal dia lezat, padahal dia nikmat, tapi harus kita hindari. Kenapa? Agar tubuh ini kemudian sehat, badan ini kemudian sehat. Akan sangat menakjubkan atau aneh orang ada yang seperti itu, tapi dia tidak menjauhkan dirinya dari dosa-dosa karena kemudian dia tidak takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Ini aneh, kata beliau. Harusnya lakukan hal yang sama. Wallahu